Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan bersyukur. Tidak bosan-bosannya Ustazah ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan agar masa pandemi ini segera berakhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu relasi dan fungsi. Kan? Adapun kompetensi dasar kita sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran kita ada dua. Pertama, menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi materi hari ini berkaitan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, di mana yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi hubungan materi hari ini ada hubungan dengan surah Al-Hujurat, ya kan? Agar lebih pahamnya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, sebelum kita jauh ke materi kita, ada yang tahu apa itu relasi? Nah, jadi relasi ini berkaitan dengan materi kita di kelas 1, yaitu materi himpunan. Ada yang masih ingat apa itu himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, ya kan? Jadi misalnya ada himpunan A. Himpunan A ini adalah kumpulan siswa yang piket hari Senin. Jadi ada 4 orang, ya kan, Rahmat, Jamal, Putri, dan Yola. Himpunan B adalah kumpulan buah-buahan yang berwarna merah. Ada apel, strawberry, semangka, dan ceri. Nah, ternyata Rahmat buah kesukaannya adalah apel. Jamal buah kesukaannya strawberry dan semangka, Putri buah kesukaannya apel, dan Yola buah kesukaannya strawberry. Nah, jadi dari dua himpunan ini terdapat hubungan. Hubungan tersebut adalah buah kesukaan, ya kan? Apa hubungannya dengan relasi? Coba kita lihat. Jadi, pengertian relasi adalah hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Dari contoh yang tadi kan dua himpunan. Pertama, himpunan siswa yang piket hari Senin, dan himpunan yang kedua, himpunan buah berwarna merah, ya kan? Jadi, antara dua himpunan memiliki hubungan dengan aturan tertentu, itulah yang dinamakan relasi. Oke. Nah, jadi kita ambil contoh yang tadi, himpunan buah kesukaan. Nah, himpunan A ini kita sebut daerah kodomain. Maaf, himpunan A disebut daerah asal atau domain. Ini himpunan A ya. Sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan B adalah kodomain. Dan anggota himpunan B yang merupakan hasil pemetaan disebut daerah hasil atau range. Ya kan? Jadi di sini domainnya ada Rahmat, ada Jamal, ada Putri, ada Yola. Sedangkan kodomainnya ada apel, strawberry, semangka, dan ceri. Nah, yang range-nya adalah apel, strawberry, dan semangka. Kok ceri enggak? Ya, karena ceri bukan hasil pemetaan dari himpunan. Coba perhatikan, tidak ada panah yang berasal dari himpunan A menuju ceri, ya kan? Jadi ceri bukan daerah hasil. Oke, paham ya? Nah, cara menyatakan relasi ada 3. Pertama, dengan menggunakan diagram panah. Kedua, menggunakan diagram kartesius, dan ketiga, pasangan berurutan. Kita akan bahas satu persatu. Jadi di sini ada contoh soal, diketahui dua buah himpunan K dengan anggota 1, 3, 5, 7 dan L dengan anggota 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hubungan K ke L adalah kurang dari.
Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Pertama kita coba dulu diagram panah ya. Nah, jadi kita buat diagramnya seperti ini. Ada K dengan anggotanya 1, 3, 5, 7, dan ada L dengan anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Sekarang kita hubungkan, hubungannya adalah kurang dari. Di sini ada 1. 1 itu kurang dari berapa? Ya, 1 itu kurang dari 3, kan? Jadi kita tarik panahnya 1 ke 3. 1 itu kurang juga dari 4. Jadi kita tarik panahnya dari 1 ke 4. 1 ke 5, 1 ke 6, 1 ke 7, 1 ke 8. Karena 1 kurang dari 3, kurang dari 4, kurang dari 5, kurang dari 6, kurang dari 7, kurang dari 8. Nah, sekarang yang 3. 3 itu kurang dari berapa? Jelas kurang dari 4. Kita tarik panahnya ke 4. 3 juga kurang dari 5. Kita tarik panahnya ke 5. 3 juga kurang dari 6. 3 juga kurang dari 7. 3 juga kurang dari 8. Yang 5, 5 kurang dari 6. 5 kurang dari 7. 5 kurang dari 8. Yang terakhir 7. 7 kurang dari berapa? Kurang dari 8, ya kan? Oke, ini adalah bentuk diagram panah dari hubungan kurang dari, ya kan? Sekarang diagram kartesius. Jadi abang-abang sudah mempelajari koordinat kartesius di bab sebelumnya. Jadi untuk menentukan diagram kartesius kita harus mempunyai garis horizontal dan garis vertikal seperti ini, ya kan? Jadi kita tuliskan anggota K-nya 1, 3, 5, 7. Jadi Ustazah tidak buat 2 karena 2 tidak ada di anggota K, tetapi kita harus buat letaknya 2, ya kan? Karena tidak ada di K, kita tidak usah buat 2 nominalnya. Selanjutnya anggota dari L, ada 3, 4, sampai 8. Sekarang kita hubungkan menggunakan diagram kartesius. Pertama, 1, ya kan? 1 itu kurang dari, perintahnya tetap sama ya, hubungannya kurang dari. 1 kurang dari 3, jadi kita tentukan titik-titik, garis titik-titik menuju 3. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih tanda perpotongan titiknya dengan titik putih ini ya. Selanjutnya 1 juga kurang dari 4, 1 kurang dari 5, 1 kurang dari 6, 1 kurang dari 7, 1 kurang dari 8. Ya kan? Selesai di 1 nih. Sekarang ketiga. 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 6, 3 kurang dari 7, dan 3 kurang dari 8. Ya kan? Sekarang yang 5. 5 kurang dari 6, 5 kurang dari 7, 5 kurang dari 8. Dan yang terakhir 7. 7 kurang dari 8. Jadi kita buat garis putus-putusnya, jangan lupa kasih tanda titik, yaitu tanda perpotongan antara 7 dan 8. Oke, ini adalah cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius, ya kan? Nah, bagaimana untuk menyatakan relasi dalam pasangan berurutan? Nah, ini mudah ya. Jadi kita ambil contoh yang diagram panahnya untuk lebih mudah untuk menentukan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan yaitu, jangan lupa untuk mengawali himpunan pasangan berurutan kita harus mendahulukannya dengan kurung kurawal. Selanjutnya 1,3. 1,3 itu berasal dari tadi 1 kecil dari 3. Kita buat 1,3. Jangan lupa dikurung. Selanjutnya 1 kurang dari 4, ya kan? Berarti 1,4. 1 kurang dari 5 berarti 1,5. Dan seterusnya sampai 1 kurang dari 8 atau 1,8, 3 kurang dari 5, dan sampai 7 kurang dari 8. Oke ya, jangan lupa tutup kurungnya dengan kurung kurawal. Nah, bagaimana abang-abang? Mudah ya? Nah, oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah relasi adalah hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Kedua, relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Oke. Nah, jadi sekarang Ustazah ada latihan untuk abang-abang kerjakan di rumah.
Latihannya itu ada di buku Matematika M. Kholik Adinawan, yaitu halaman 90, latihan 2 nomor 1. Jadi di sini ada Ustazah fotokan latihannya. Nah, di sini dia sudah buat diagram panahnya, ya kan? Cuma kita diperintahkan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan dan buatlah diagram Kartesiusnya, katanya kan. Jadi tadi kan ada 3 nih, diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Tapi kita cuma disuruh untuk menyatakan dalam pasangan berurutan dan diagram Kartesius. Oke. Nah, tugas ini abang-abang kumpulkan ke WA Ustazah. Ingat ya, Ustazah Hasnah, bukan Ustazah Hasanah. Jadi hampir-hampir mirip. Latihan ini Ustazah tunggu sampai besok jam 5 sore. Oke ya, abang-abang, semangat mengerjakan latihannya. Semangat belajar dari rumahnya. Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini dengan dengan beristighfar 3 kali di dalam hati masing-masing dan menutup dengan doa kafaratul majlis. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.